Kita semua melihat begitu cepatnya kenaikan kasus Omikron di Indonesia pada 2 atau 3 minggu terakhir ini. Mari kita ngobrol di dalam sanitasi spiritual. Saat menit inspirasi spiritual dengan hati bersih, pikiran jernih. Supaya kita bisa memilih yang terbaik. Yuk, mari kita diskusikan. Halo, kita bertemu dalam sanitasi spiritual atau saat-saat menit inspirasi kita berbicara yang spiritual dan kita akan berbicara dari hati yang bersih, pikiran yang jernih supaya kita bisa membawa kabar baik untuk kehidupan yang lebih baik bagi semua orang. Kita akan bicara tentang meningkatnya kasus Omikron 2-3 minggu terakhir ini. Saya bukan seorang tenaga medis, bukan juga seorang ahli epidemi. Saya hanya adalah satu dari sekian jutaan orang rakyat Indonesia yang merasa prihatin terhadap semakin meningkatnya kasus Omikron. Oleh karena itu kita harus bicara dari hati ke hati supaya kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Memang banyak pilihan, tetapi pilihan itu seharusnya tidak mencelakakan orang lain. Oleh karena itu, ketika kita bicara sikap-sikap atau cara menghadapi Omikron ini, mari kita merujuk kepada ayat ini. Yakobus 4 ayat 17. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Kita sudah mendengarkan ayat itu. Yuk, mari kita berpikir secara jernih dari hati yang bersih untuk sanitasi spiritual. By the way, kalau ibu bapak saudara sekalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe, like, dan komen. Share juga sudah tentu. Pilihan-pilihan orang bisa membuat situasi Omikron menjadi semakin baik atau semakin buruk. Paling tidak ada dua pilihan. Ada dua cara orang melihat ini. Yang pertama, kelompok lalai. Kelompok lalai ini menganggap enteng akan situasi Omikron yang sedang ada. Banyak dari mereka menganggap, ini hanya sekedar flu biasa. Atau juga memang sudah terbiasa, kemarin-kemarin gak apa-apa, saya buka masker di tempat umum. Kemarin-kemarin saya gak apa-apa juga ngobrol dengan rame-rame dengan teman saya di meja makan, di tempat makan dimanapun, warung, restoran, atau dimanapun. Atau berbagai macam tindakan ceroboh yang lainnya. Nah, mereka yang lalai ini berpikir hanya untuk dirinya sendiri. Tapi coba pikirkan, ada keluarga kekasih kita yang komorbid, itu bisa menjadi parah dan fatal. Ada orang tua yang sepuh yang bisa juga terdampak dan itu akan menjadi lebih fatal juga. Dan kalau kita lalai, kita dengan seenaknya, mungkin kita bisa terkena dan kemudian hanya sekedar flu saja. Tapi bagaimana dengan orang-orang kekasih kita? Dengan orang tua kita? Dengan kolega kantor kita? Lalai adalah sikap yang tidak tepat. Pilihan yang kedua atau cara yang kedua menghadapi Omikron adalah mereka yang lebay. Lebay artinya segala sesuatu dibuat menjadi seakan-akan hal yang membuat segala sesuatunya tidak bisa lagi dilakukan. Alias bahasa umumnya parno. Parno dengan kondisi ini. Sehingga mereka tidak mau keluar sama sekali. Mereka tidak lagi bisa melakukan aktivitas apapun juga. Saking parnonya, tidak lagi memesan makanan lewat ojek online. Bahkan tidak berani juga jalan pagi di rumahnya berolahraga karena seakan-akan seluruh udara dipenuhi oleh virus. Menjadi parno, menjadi seakan-akan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Selain sikap lalai yang pertama tadi, pilihan yang kedua yang terjadi adalah pilihan menjadi lebay. Dua-dua ekstrim ini adalah dua pilihan yang kerap kita lihat. Lalu bagaimana menurut ayat yang kita baca tadi? Jelas ayat itu mengatakan, tahu apa yang baik tapi tidak melakukannya adalah sama dengan berbuat dosa. Coba kita ambil alternatif yang ketiga.
Saya mengajak, tidak lalai, tidak lebay, masuk dalam situasi krisis Omikron ini, gelombang yang mungkin akan masuk dalam gelombang ketiga sesudah COVID pertama, Delta, dan sekarang Omikron, dengan ketenangan hati, tetapi juga dengan tidak lalai dan tidak lebay. Kita tetap mengikuti protokol kesehatan sebaik mungkin. Kita berusaha untuk menjaga keluarga kita, khususnya yang komorbid. Kita juga menjaga pertemuan-pertemuan sosial kita. Kita selalu melakukan hal-hal yang sudah kita lakukan dalam gelombang pertama, gelombang kedua, dan sekarang. Karena begitu cepatnya virus ini menjangkiti orang di saat ini, kita harus juga tetap hati-hati, ekstra ketat. Jangan lalai dan jangan juga lebay. Tetap beraktivitas, tetapi dengan mengukur. Nomor 1 lalai, no. Nomor 2 lebay, no. Nomor 3, melakukan apa yang baik adalah cara kita menghadapi Omikron ini. Kita semua ingin bisa sama-sama berharap semua orang di sekitar kita, bahkan kita sendiri, akan sehat melalui badai Omikron. Cara yang ketiga inilah, seperti yang dikatakan oleh Yakobus, melakukan yang baik. Karena kalau tidak, kita akan mencelakakan orang lain. Ada 3 pilihan. Silahkan memilih dengan hati bersih, pikiran jernih. Dalam sanitasi spiritual ini, kita harus meyakini bahwa pilihan yang terbaik adalah yang meminta kehendak Tuhan untuk melakukan yang terbaik, sehingga kita bisa menjadi berkat, berbagi dengan sesama, menghadapi Omikron yang tidak mudah. Kita sebagai bagian dari kasih Tuhan masuk dalam setiap kehidupan umat manusia di Indonesia dan terus menjadi berkat. Salam damai. Tabib.